Selain di Karo, Sumatera Utara, sebelumnya juga kericuhan terjadi di Tanjung Balai. Saat ini kami sudah tersambung dengan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Eri. Selamat sore, Bu Priska. Ya, Pak Eri, saya akan tanya sore, pemirsa. Ya, selamat sore Pak Eri. Saya akan tanya dulu soal kerusuhan di Tanjung Balai kemarin. Selama ini kan Sumatera Utara terkenal dengan kerukunan antar umat beragamanya. Kenapa bisa terjadi sampai adanya kerusuhan di Tanjung Balai? Ya, baik. Terima kasih Bu Priska. Selamat sore para pemirsa di tanah air. Pada hari Jumat malam yang lalu, ketika azan maghrib di Tanjung Balai, sebuah kota di pantai timur Sumatera Utara, itu seorang wanita separuh baya dari etnis Tionghoa, entah kenapa tiba-tiba itu mungkin sedang dalam pikiran yang mungkin stres itu ya, akhirnya beliau mendatangi musola yang ada di dekat situ. Nah, Pak Eri, kalau dari kronologi itu tentu kita sudah tahu, tapi kan sekarang ke depan kita harus mencegah hal serupa terjadi. Nah, sudah seperti apa adanya dialog-dialog yang dibangun oleh warga juga terhadap para tokoh masyarakat di sana? Jadi baik, setelah kejadian itu, ya kemudian tentunya kita mengumpulkan semua para tokoh-tokoh masyarakat lintas agama, karena kita punya forum yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, yang selalu sebenarnya itu berada di garis terdepan kalau ada hal-hal yang berhubungan antar umat beragama. Nah, alhamdulillah kemarin setelah kejadian itu kita mengumpulkan semua masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Kota Tanjung Balai. Kami bersama dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Wali Kota serta koordinasi dengan tokoh-tokoh di sana. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi sekarang sudah sangat kondusif. Ya, walaupun tentunya ada ekses akibat kejadian itu, dan kemarin juga saya sudah perintahkan Pak Wali Kota untuk melakukan gotong royong bersama untuk membersihkan sisa-sisa kejadian yang terjadi pada malam Sabtu yang lalu, dan mereka sudah lakukan itu, dan sekarang ini semua umat beragama bahkan ikut bergotong royong untuk membersihkan vihara yang kemarin mendapatkan musibah tersebut. Pak Eri, apa kemajuan yang sudah dilihat saat ini? Kalau tadi sudah diupayakan gotong royong misalnya untuk membaurkan seluruh masyarakat di sana, apa kemajuan yang sudah ada saat ini dengan upaya-upaya itu? Ya, artinya sekarang ini masyarakat tidak ada lagi kita lihat berkelompok untuk seperti melakukan balas dendam atau juga ada hal penyerangan lain. Kita lihat kondisi sudah sangat baik dan kondusif, walaupun masih Kota Tanjung Balai masih mendapatkan penjagaan dari pihak kepolisian, masih siaga, tetapi tentu dalam hal ini secara berangsur-angsur kondisi masyarakat di sana sudah seperti semula. Yang ditakutkan adalah adanya hate speech atau provokasi-provokasi di lingkungan terkecil di masyarakat. Nah, apa yang disiapkan oleh pemerintah provinsi khususnya agar tidak ada lagi riak-riak khususnya di lingkungan sekitar masyarakat? Ya, tentu salah satu tadi dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di sana, lintas agama, lintas etnis, karena Sumatera Utara ini kan memiliki etnis yang cukup banyak. Kita punya 8 etnis lokal, ditambah juga dengan etnis lain seperti etnis Nusantara dan mancanegara. Dan kita dudukkan semuanya dalam satu kepersatuan dan persaudaraan, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Kalau ada hal-hal mungkin yang mengganggu misalnya, ataupun ada hal-hal yang menjadi unek-unek, itu bisa dibicarakan di lintas forum tersebut. Dan ini sudah kami lakukan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi maupun juga di tingkat Kota Tanjung Balai tersebut. Jadi mengoptimalkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, kalau soal kasusnya saat ini kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi dari Pemprov sendiri, Pak Eri, apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi tersebarnya hoax atau berita-berita provokatif ini kembali terulang?
Ya, tentu sebagaimana disampaikan ketika kejadian tersebut, Bapak Kapolri juga langsung datang ke Medan dan memberikan instruksi, termasuk salah satunya memberikan warning terhadap orang-orang yang coba melakukan provokasi, apakah itu melalui media sosial atau juga melalui berita-berita yang nadanya memprovokator masyarakat. Nah, kita berharap, saya juga sampaikan kepada rekan-rekan media kemarin untuk kita bisa membuat suasana lebih kondusif. Jadi yang selama ini ada pepatah bad news is a good news, itu kita balikkan saja menjadi good news is a good news. Jadi tolong juga dibantu rekan-rekan media bahwa suasana sebenarnya saat ini sudah cukup baik dan sudah kondusif. Oke, bicara soal bad news sayangnya tidak hanya di Tanjung Balai tapi sebelumnya ada juga di Karo, Pak Eri. Bagaimana saat ini penanganan di Karo, Sumatera Utara? Ya, jadi di Karo itu sebenarnya adalah masalah sosialisasi yang kurang. Jadi ketika ada kebijakan pemerintah tentang relokasi pengungsi dengan pola mandiri, maka kemudian ada pengembang yang setelah mungkin melakukan pertemuan dengan pengungsi mencari suatu lahan. Tetapi sayangnya lahan yang akan ditempati oleh relokasi pengungsi mandiri tersebut kurang disosialisasikan kepada masyarakat desa tersebut, yaitu Desa Budaya Lingga namanya. Nah, kemudian pengembang melakukan pemagaran dan kemudian langsung melakukan pekerjaan awal di sana yang membuat tentu masyarakat bertanya-tanya, dan karena kurang sosialisasi ini, nah kemudian terjadilah peristiwa yang sebagaimana kita ketahui kemarin itu. Kurangnya sosialisasi ini artinya dari Pemprov atau siapa yang harusnya bertanggung jawab, Pak Eri? Bukan, karena namanya relokasi mandiri ini diserahkan kepada pihak kabupaten. Nah, kemudian tentunya pihak kabupaten yang menjembatani antara pengungsi yang akan mencari lahannya atau tempat relokasinya dan kemudian menggunakan pihak ketiga, yaitu pihak pengembang yang mencari lokasi tersebut. Pengungsinya sudah setuju di lokasi tersebut, hanya sayangnya masyarakat asal dari desa yang direncanakan tempat pengungsi tersebut akan direlokasi itu belum menerima sepenuhnya kehadiran pengungsi, sehingga terjadi penolakan di sana. Walaupun lahan itu sudah dibeli oleh pengembang, tapi mestinya pengembang harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana bahwa lahan ini digunakan sebagian untuk relokasi pengungsi. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini belum berfungsi, belum mempunyai tugas ya, masih antara pengembang dengan pengungsi. Lalu solusinya seperti apa, Pak Eri? Lahan itu ada pun mestinya harus dibicarakan dulu ke Pemda, ya. Solusinya seperti apa jadi untuk menjembatani ini? Solusinya mestinya relokasi mandiri itu harusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada desa-desa yang akan menjadi tempat tinggal dari para pengungsi nantinya. Karena sebagaimana kita ketahui, kawasan Sinabung itu sudah hampir 5 tahun mengalami erupsi, sehingga di kawasan radius 5 km itu tidak boleh lagi ditempati oleh penduduk, sehingga harus dikosongkan. Nah, kemudian pemerintah melakukan relokasi. Yang pertama di Siosar dibangun 370 rumah. Nah, kemudian dicari lahan lain yang diserahkan kepada pengungsi untuk memilihnya. Nah, kan dipilihlah mungkin lokasi yang lebih dekat dari kota Kabanjahi sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Karo. Nah, yang jadi masalah di sini bahwa sosialisasi kepada penduduk setempat, desa setempat itu mungkin tidak maksimal dilakukan oleh pengembang. Jadi pemerintah belum masuk di situ. Semoga bisa lebih maksimal lagi untuk masalah relokasi ini di Karo, juga sebelumnya di Tanjung Balai, agar segera dan tidak ada lagi kerusuhan antar warga di Sumatera Utara maupun wilayah lain di tanah air. Terima kasih Tengku Eri Nuradi, Gubernur Sumatera Utara, sudah bergabung di Kompas.